Itu yang saya bingungnya. Tidak apa-apa, saya ikuti terminologinya bahwa Tuhan dan Tuhan itu menunjuk pada etimologinya. Kalau dalam bahasa Yunani itu sama-sama Kyrios. Tidak masalah, dalam Oke, bahasa Arab juga berarti sama-sama roh berarti kan. kalau berarti kalau menyebut Tuhan Yesus, berarti Anda menyebut Tuhan Yesus. Gini, kalau Anda mintanya tidak dibedakan ya silahkan. Sebentar, sebentar. Gitu. Berarti gini, Kiamat. Berarti Anda menyebutnya Tuhan Yesus. Kalau saya masih menggunakan bahasa Indonesia, membedakan antara Tuhan dengan Tuhan. Berarti Anda Gitu. menyebutnya Tuhan atau Tuhan? Tuhan. Bukan Tuhan ya. Jadi kalau Anda mau pakai kata Tuhan pun dengan etimologi yang sama ya silakan. Cuman kalau saya lebih pakai kata Tuhan. Berarti Karena Anda pakai Tuhan itu cakupannya berarti kalau pakai Tuhan, teritorialnya itu satu sebentar, berarti kalau pakai utara Tuhan, gitu. berarti kalau pakai Kalau kata pakai Tuhan, kata Tuhan itu ya kalau pakai kata Tuhan itu condong kepada makhluk pada umumnya. berarti nggak boleh ya kalau pakai kata Tuhan ya. Loh, saya kan sudah kalau saya pribadi saya nggak pakai kata Tuhan, pakai Tuhan. Iya, makanya berarti kalau pakai gini loh, berarti kalau pakai kata Tuhan berarti nggak boleh ya. Pakai kata Tuhan itu nggak masalah sebetulnya. Ah, berarti saksi Cuman Yehova. Saksi Yehova berarti kamu. Tahu nggak sih, kenapa banyak orang disarankan minum madu saat sahur dan berbuka? Karena madu bukan cuma manis, tapi juga jadi bahan bakar alami tubuh saat puasa. Organ pertama yang terbantu adalah lambung. Madu melapisi dinding lambung, bikin perut lebih tenang dan gak kaget setelah kosong seharian. Kedua, hati. Madu membantu proses detoks dan mengubah gula alami jadi energi stabil. Ketiga, otak. Glukosa alami dari madu bikin fokus lebih awet, nggak gampang lemes saat puasa. Keempat, jantung dan darah. Madu bantu menjaga aliran energi supaya tubuh nggak drop mendadak. Makanya, sahur dan berbuka pakai madu bukan cuma manis, tapi bikin puasa lebih kuat, stabil, dan nyaman. Educlay juga kasih solusinya di keranjang kuning. Tinggal cek madu asli sudah terverifikasi supaya puasanya lebih stabil dan sehat. Follow Educlay untuk fakta menarik tiap hari. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Ya Komal. sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Kiamat, salah satu Polycarpus akut yang pernah menjadi orang terdekat dalam Edistarian, akhirnya diusir oleh Edis, teman-teman. Kita tahu, Victory Alda alias Kiamat sempat menjadi empat apostoloknya ajaran Edistarian. Bagi teman-teman yang belum tahu ya, jadi di awal kemunculan ajaran Edistarian yang menuhankan Edis sebagai kurios pribadi keempat, ada 4 nama yang menjadi apostoloknya. Terjemahkan rasul, teman-teman ya. Padahal di bahasa mereka namanya apostolol ya, apostolol.
Jadi ada yang namanya Sofiatul yang sampai sekarang masih setia dengan Edis. Terus yang kedua teman-teman ada Saipudin yang sudah berkhianat juga. Terus yang ketiga ada Elia Miron yang sekarang juga sudah berkhianat. Terus ada Victory Alda alias Kiamat. Jadi 4 orang inilah yang pertama sekali menjadi murid utama dari Edis Tarian. Tetapi yang tersisa hanyalah Sofiatul dan sekarang digantikan oleh para panglima-panglima herder ya. Jadi jabatan apostolol sudah dibekukan. Si Sofiatul naik pangkat menjadi Ratu Edis alias permaisuri dalam kerajaan Edis Tarian alias pasangan kumpul kebo atau apapun lah terserah kalian ya. Jadi dari apostolol dia naik jadi permaisuri. Terus jabatan apostolol diganti dengan jabatan panglima-panglima herder. Karena menurut mereka nggak ada gunanya nyari orang yang pintar dalam beretorika, pintar dalam diskusi, nggak ada gunanya. Mending nyari yang setia, yang berani menggigit lawan-lawan dari Edis. Jadi diubah teman-teman, strateginya diubah. Mereka nggak butuh orang yang bisa diskusi, bisa ngomong, nggak. Mereka butuh tuh orang yang berani siap mati demi Edis, siap menyerang siapapun yang berani melawan Edis. Nah, itulah diganti apostolol dengan para panglima-panglima herder. Muncullah Reda Marbun, Yuli, ya. Terus ada si Bintang Daud, kan gitu. Ada Erben. Nah, ini orang-orang yang istilahnya nggak perlu istilahnya dikasih mikir lah. Mereka ini kan orang-orang yang nggak bisa mikir, yang otaknya kurang gitu. Yang penting berani menyerang lawannya Edis. Dan sampai sekarang berhasil lah strategi dari Edis ini. Di sini Victory Alda yang sempat sangat dekat dengan Edis akhirnya diusir oleh Edis teman-teman. Bayangkan ya. Dan Edis merasa, oh saya nggak kenal kamu gitu ya. Nah, ini ibarat kayak bos ketemu dengan mantan karyawan, pura-pura nggak kenal gitu. Karena mungkin ada kepahitan, ada rasa benci dan dendam ya. Dan sekali lagi teman-teman, ini kita saksikan lah bagaimana antar Polikardus ini kembali berseteru, di mana Kiamat alias Victory Alda mencoba peruntungan dengan masuk ke roomnya Edis untuk membalbali Edis, untuk membungkam Edis. Karena kalau dia berhasil membungkam Edis, otomatis dia akan jadi pahlawan bagi orang-orang gerakan non-Edis. Dan dia sendiri seperti biasa, pede teman-teman, untuk menghadapi Victory Alda, karena dulu dia sangat dekat. Ini sedih sekali ya, dulu sangat dekat, tiba-tiba seperti orang nggak kenal gitu. Kamu siapa gitu kan? Oh kamu Saksi Yehova gitu kan? Padahal yang Saksi Yehova Edis gitu. Malah Kiamat yang jadi dituduh Saksi Yehova. Dan sebentar lagi kita akan melihat kelompok-kelompok herdernya Edis akan memanggil Victory Alda ini dengan Saksi Yehova. Ngeri sekarang. Kalau Edis sudah bersabda, jadilah orang itu. Kalau Victory Alda dibilang adalah anjing, anjing lah dia sekarang. Langsung dipanggil anjing gitu kan. Luar biasa nih. Para pengikut-pengikut setia dari Edis Tarian ini. Dan bagaimana jalannya diskusi, kita saksikan dulu. Yang sama, pertanyaan yang sama itu ya. Oke, tanpa berlama-lama, silakan ya. Kalau kita mau diskusi, boleh kita diskusi. Kita kasih naik ada Kiamat. Oke, boleh. Kiamat mau naik. Silakan, Kiamat. Delay. Ini waktunya. Halo, Kiamat. Ya, shalom. Alhamdulillah. Ini akhirnya ya saya dinaikkan. Emang sering ngajukan permintaan naik? Oh, sangat sering. Kan bro sendiri kan saya udah WA tuh kok nggak dinaikkan. Oh ya? Soalnya banyak yang ngechat, banyak yang ini, jadi kadang-kadang kelihatan. Ya. Nggak apa-apa pakai masker ya. Oh, silakan, nggak apa-apa. Ya, oke. Oke, shalom teman-teman semua. Ya, gimana bro? Apa yang mau Anda sampaikan? Ya, ini kan, jadi saya kan kemarin menyaksikan diskusinya Edis sama Malikil ya. Betul ya? Nah, jadi pertanyaan saya nih untuk menegaskan ke Bro Edis nih. Kan
antara Bapa, Anak, Roh Kudus itu kan ada hierarki, betul nggak? Hierarki antara Sang Mesias dengan Bapa di surga dengan Allah ya. Nah, Sang Mesias ini Sang Anak atau tidak? Oh iya dong. Ya, berarti antara Sang Bapa dengan Sang Anak dengan Sang Roh Kudus ini ada hierarki. Kita nggak bahas Roh Kudus, tapi sekalipun demikian ya, karena Roh Kudus itu melakukan kehendak Bapa, ya tentu, karena kan dia melakukan kehendak Bapa di surga. Semuanya itu melakukan Oke. kehendak Bapa di surga. Oke, kalau begitu keilahian Sang Anak dan Sang Roh Kudus itu setara nggak dengan keilahian Sang Bapa? Iya tentu kalau keilahiannya, Keilahiannya setara. iya dong. Terus Masa- kehendaknya bersumber dari masing-masing pribadi. Kehendak siapa? Kehendak Yesus Sang Anak Manusia. Yesus kan pribadi kan, nama untuk pribadi, betul nggak? Mm-mm. Nah, kalau pribadi Yesus Kristus, pribadi Sang Roh Kudus, kehendaknya itu bersumber dari pribadinya sendiri atau bersumber dari yang lain? Kehendak manusia Yesus ya tentulah. Karena Tuhan Yesus berkata, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Berarti Tuhan Yesus memiliki kehendak sendiri, tetapi kehendak Yesus itu ditaklukkan kepada Bapa di surga. Jadi bukan kehendak dirinya yang terjadi, melainkan kehendak Bapa di surga. Gitu. Ya, kalau itu kan bicara tentang kehendak manusiawi Kristus. Nah, kalau pribadinya Sang Ilahi, ya itu menurut bro satu hakikat dengan Sang Bapa atau tidak? Tapi begini bro, kayaknya kalau masalah-masalah begitu, bro, nanti besok kalau ujian masuk surga aja lah. Soalnya saya bukan panitia surga sih yang kalau atau gini. enggak masalah seperti hal-hal yang kosmik begitu kan. Dan juga yang ditekankan dalam Alkitab itu bukanlah orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan begitu. Melainkan ia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Jadi saya lebih senang itu fokus kita itu apakah kita harus melakukan. Jadi gini bro, ini lagi membahas tentang ajaran kekristenan. Nah, kalau mau melakukan kebaikan, yaitu melakukan kebaikan gitu loh. Apakah mungkin Bukan melakukan kebaikan. Gini, dengarkan dulu. Sebentar, kita jangan salah. Saya nggak bilang melakukan kebaikan loh. Melakukan perintah Tuhan Yesus atau melakukan perintah Tuhan Muhammad, gitu loh. Itu yang kita fokuskan. Nah, cuman ketika saya mengatakan Tuhan Yesus, langsung tiba-tiba saya jadi saksi Yehova. Nah, itu makanya itu yang mau saya bahas di sini, bro. Nah, siap. gitu loh, bro. Maksudnya Saya mau pastikan dulu nih, menurut pandangan Bro Edis, yang YHWH itu apakah Sang Bapa saja atau ada 3 YHWH atau bagaimana? YHWH itu tentu saja yang merujuk kepada pribadi Bapa di surga. Berarti Yesus Kristus itu anak YHWH. Ya, Mantap. Sang Mesias. Oke, mantap. Arti dari YHWH apa, bro? Arti dari YHWH itu sebenarnya kalau misalnya penelusuran saya, arti dari YHWH itu sebenarnya artinya banyak. Dia bukan hanya satu saja. Dia punya banyak nama gitu. Seperti itu. Ya, artinya apa? Dia bisa yang maha ada, dia yang Ya, berarti bagus. Berarti kalau yang maha ada, ya, ada dan berdaulat itu hanya Sang Bapa. Berarti Sang Anak dan Sang Roh Kudus kan bukan YHWH kan, hanya Sang Bapa, betul nggak? Tadi bro mengakui. Oh tidak dong. Karena ketika kita berkata Sang Anak ini maksudnya mana? Setelah dilahirkan atau sebelum dilahirkan? Karena setelah dilahirkan itu beda. Dilahirkan firman- siapa maksudnya?
Jadi sang firman ini sebelum dilahirkan dengan sebelum datang ke dunia itu beda karena dia mengambil rupa manusia. Artinya ketika menjadi seorang manusia itu tentulah manusianya itu dilahirkan gitu, dan itu ada masa di mana sang manusianya itu nggak ada. Gitu. Berarti Cuman kalau itu tadi tetap, banyak- cuman itu menjadi satu. Tapi gini loh bro, kembali ke titik awal nih. sabar bro, Karena bro. kalau Ini- debat-debat gitu saya nggak terlalu berminat. Begini bro. enggak, santai. Bukan, Ya, gimana? kita bukan ke situ. Karena yang hal-hal gini. Karena masuk surga itu bukan kayak gitu, bro. Nanti masuk surga nanti ditanya apa arti YHWH. Kalau nggak ngerti masuk neraka, bukan gitu. Gini, Ini kan diskusi aja. gini. Maksud saya gini. Saya begini ya. Saya memang agak sedikit terganggu nih dengan orang-orang yang biasa ngomongin teologi. Makanya orang-orang seperti ini itu biasanya hanya fokus kepada teori. Begitu. Sedangkan saya ini begini, bro. Saya itu berusaha untuk supaya kita itu fokus kepada melakukan perintah, bukan kepada fokus mengenal susunan. Gini, contohnya ini ya. Saya kasih contoh lah, pakai bahasa-bahasa sederhana. Kalau misalnya kita punya bos, kita karyawan semua nih. Saya itu menekankan supaya kita ini fokus melakukan perintah bos, bukan fokus ngelihat berapa kancing baju bos, terus nomor sepatunya berapa. Kalau nanti kita hitung kancingnya, kalau jumlah kancingnya 7. Jadi saya menekankan begini, karena hal-hal yang ilahi, terus terang ya gini, hal-hal yang ilahi itu tidak kita ketahui dengan pasti. Ya tapi bro kok udah bikin teologi sendiri gitu. Yang mana itu teologi sendirinya? Oke. Tadi kan YHWH kan sang Bapa saja. Mau dikoreksi nggak itu? Oke, baik. Nah, Kalau coba. misalnya Kalau mau dikoreksi silakan, saya kasih waktu untuk dikoreksi. Soalnya tadi saya sudah tanyakan, YHWH itu apakah hanya sang Bapa? Sang anak itu disebut anak YHWH. Ya, Roh Kudus berarti roh YHWH kan begitu. Coba itu mau dikoreksi atau bagaimana? Silakan. begini bro, kalau misalnya ya, misal nih, nanti ujian masuk surga. Udin, ya. Sebentar dulu, tenang. Gini. Udin, Yang seperti itu kan nggak ada, nggak usah ditambahkan. Baik, kita fokus di sosialnya aja. apa YHWH itu termasuk anak enggak? Tidak termasuk. Neraka. Gini loh bro, maksud saya begini bro, gini. Fokus pada pembahasan. Ya, maksud aja. saya begini. Nggak nyambung. Kalau orang berpendapat bahwa YHWH itu juga Bapa, Anak, dan Roh Kudus, nggak masalah. Nah, saya tanyanya Anda. Kalau menurut saya YHWH itu merujuk kepada Bapa di surga. Tidak merujuk kepada Sang Mesias, begitu. Roh Kudus juga bukan YHWH. Bukan. Mantap, ya nggak usah klarifikasi, ini udah selesai ini. Terus selanjutnya yang saya tanya gini, apakah Yesus Kristus adalah Tuhan yang lain selain daripada Bapa, ataukah dia Allah yang lain selain daripada Sang Bapa? Silakan dijelaskan. Itu sudah sering saya bahas. Coba ditonton saja dulu. Kita fokus ke sini dulu lah nih, gimana tema yang saya ajukan ini? Loh, ini kan masih di tema ini, Tuhan Yesus apa Tuhan Yesus? Kan secara etimologi sama-sama penguasa. Itu yang saya bingung ya. Kenapa saya ikuti terminologinya bahwa Tuhan dan Tuhan itu menunjuk pada etimologinya. Kalau dalam bahasa Yunani itu sama-sama Kyrios. Tidak masalah dalam bahasa Arab. Berarti kalau menyebut Tuhan Yesus, berarti Anda menyebut Tuhan Yesus. Gini, kalau Anda mintanya tidak dibedakan, ya silahkan. Sebentar. Berarti gini, Kiamat. Berarti Anda menyebutnya Tuhan Yesus. Kalau saya sih, saya masih menggunakan bahasa Indonesia, membedakan antara Tuhan dengan Tuhan. Berarti Anda menyebutnya Tuhan atau Tuhan? Tuhan. Bukan Tuhan ya? Jadi kalau Anda mau pakai kata Tuhan pun dengan etimologi yang sama, ya silahkan. Cuman kalau saya lebih pakai kata Tuhan. Berarti Karena Anda Tuhan itu cakupannya. Berarti kalau pakai Tuhan itu satu. Sebentar, berarti kalau pakai Tuhan, berarti kalau pakai kata Tuhan itu, ya kalau pakai kata Tuhan itu condong kepada makhluk.
pada umumnya. Berarti nggak boleh ya kalau pakai kata Tuhan ya? Loh, saya kan sudah, kalau saya pribadi saya nggak pakai kata Tuhan. Iya, makanya berarti kalau pakai gini loh, berarti kalau pakai kata Tuhan berarti nggak boleh ya? Pakai kata Tuhan itu nggak masalah sebetulnya. Ah, berarti saksi Cuman- Yehova. Saksi Yehova berarti kamu. Berarti kamu saksi Yehova, dia turunkan. Ya, saksi Yehova, berarti kamu saksi Yehova kamu. Ya, silakan. Pikir ketika orang Kristen itu mengkritisi sebuah ajaran yang disampaikan oleh orang Kristen, artinya menyerang pribadi, itu nggak demikian. Jadi itu bisa objektif untuk menilai sebuah persoalan. Karena begini loh, kalau orang Kristen itu membiarkan sebuah pengajaran yang bertentangan dengan pengajaran yang diajarkan oleh Kristus dan gerejanya, ya maka nanti akan timbul orang-orang Kristen itu yang tidak mengerti imannya, begitu loh. Ini jadi persoalan. Betul. Bahkan nanti ada yang sifatnya relativisme. Jadi, oh berarti Yesus ini sama tuh seperti Muhammad, cuman bedanya kalau Yesus itu bangkit dari kematian dan Muhammad nggak bangkit-bangkit. Itu kan juga menyalahi aturan dalam kekristenan gitu loh. Betul. Karena memang Yesus itu kenapa dikatakan Tuhan? Karena sifat keilahiannya itu ada. Ya, bukan hanya sekedar Tuhan atas manusia aja. Makanya dia ada ditambahkan kata Tuhan, beda dengan sekedar hanya Tuhan saja, karena Tuhan itu antara makhluk dengan makhluk. Sedangkan kalau udah Tuhan sifatnya menyeluruh bumi ya alam semesta dan tidak terbatas secara keilahian atau penguasaannya. Ya, jadi makanya kalau membaca Alkitab edisi kitab studi itu harus mengerti dan harus yang namanya ada. Karena kau mau belajar, kau harus punya guru. Bukan kau hanya sekedar baca-baca aja. MP bilang Yesus bukan hamba. Ya, sampai saat ini apakah Yesus hamba? Nanti kau bingung lagi. Kalau saya jelas sampai hari ini, kalau kau bilang Yesus itu masih hamba, kau gila. Ya, silakan Bro Kiamat. Ya bro, bisa setelin nggak yang tadi yang di Vitiku yang Kiamat 9 ini, siapa tahu masih belum nyambung audionya. Ntar ya, Kiamat 9 Iya, di apa tuh? Di- Maksudnya di TikTok. TikTok ya. Ah, Aku izin turun dulu ya Bang MP ya. Kiamat Ya, semuanya, thank you. teman-teman, shalom ya. The Pores ya. Oke, thank you. Iya, shalom, salve. Oke, Kiamat 9 ya, Kiamat 09 yang ini ya? Ki.amat.9. yang barusan tadi ini. Bentar. Ki.amat. Oke. Udah ada nih. Ini kan? Bikin teologi sendiri gitu. Yang mana itu teologi sendirinya? Oke. Tadi kan YHWH kan sang Bapa saja. Mau dikoreksi nggak itu? Oke, baik. Nah, Kalau coba. misalnya- Kalau mau dikoreksi silakan, saya kasih waktu untuk dikoreksi. Soalnya tadi saya sudah tanyakan, YHWH itu apakah hanya sang Bapa? Sang anak itu disebut anak YHWH. Ya, Roh Kudus berarti roh YHWH kan begitu. Coba itu mau dikoreksi atau bagaimana? Silakan. Begini bro, kalau misalnya ya, misal nih, nanti ujian masuk surga, Udin, ya, Oh, enggak Ini yang dia mulai mengaburkan ya pembicaraan ya. nyambung. Ya itu kebiasaan dia, denganku juga begitu. Thank you buat Chef Convencius ya. Jadi memang dia juga dalam hal yang namanya udah bingung gitu, dia akan mengalihkan tentang ujian masuk surga, sifat ngelesnya, dan itu selalu seperti itu. Padahal yang kita lakukan ini tentang yang namanya pengajaran yang nggak kayak gitu. Ya, masalahnya gini. Ajaran yang sesat itu membinasakan. 2 Petrus 2 ayat 1. Jadi kalau kemudian dibilangnya nanti ada ujian apa enggak, ini itu udah menambah-nambahi itu loh. Tapi yang pasti ajaran yang sesat itu kenapa harus dikoreksi? Karena itu bisa membuat penghujatan kepada Tuhan. Nanti kalau pada bilang, oh Yesus Kristus dan Roh Kudus ini bukan yang ada dan berdaulat, kan ngeri itu. Kan Betul. menghujat itu. Dan Menghujat. ditegur. Ya mending kalau nggak tahu ya. Mending kalau dia nggak tahu apa yang dia Betul. lakukan. Tapi kalau dia dengan bebalnya dia itu gimana kalau nggak membinasakan, menghujat Tuhan kok nggak binasa?
Benar. Kalau seandainya dia nggak tahu, oke-oke saja. Tapi kalau dia tahu terus dia ngajar, kan dia mau ngajar masalahnya. Iya, bantah lagi. Makanya. Belajar dulu. Jadi kalau nggak yakin itu lebih baik belajar dulu. Gitu loh. Saya tuh mau nulis e-book yang volume pertama saja, itu saya tuh harus baca ratusan buku dulu baru saya berani nulis gitu loh. Jadi kalau ya masih jadi dari ukuran terminologinya saja saya udah ngelihat itu baca bukunya aja nggak lebih dari 10. Iya, memang nggak ini sih, nggak apple to apple ketika waktu kita bicara tentang Allah Tritunggal dengan Allah tunggal gitu kan. Mereka kan orang-orang yang berpikir hanya simpel aja, udah yang penting satu aja kan. Kan sama bro dengan yang sebelah. Jadi mereka mau menggabungkan yang sebelah, yang umat Muslim gitu, Allah yang tauhid, tetapi mereka tidak memakai Quran. Allah yang tauhid itu tidak dipakai, tetapi mereka memakai Yehua, ya. Jadi tidak ada bedanya antara Unitarian dengan umat Muslim, ya. Itu yang membuat kita itu berbeda dengan yang namanya kekristenan dengan Islam. Ya, makanya tiba-tiba muncullah saksi Yehova yang sebelumnya kakek buyutnya itu adalah Arianisme itu. Itulah yang membedakan kita dengan ajaran-ajaran lainnya. Nah, kalau Edis udah jelas ya bahwa dia percaya Allah tunggal atau Allah tauhid juga. Cuma tidak percaya kepada Allah yang dari Arab, tetapi Allahnya bangsa Israel yaitu Yehua. Ya, ini yang perbedaan ya teman-teman semua, tetapi dia tidak percaya Trinitas. Edis memang begitu. Ya, dibilang curhat nih ya, enggak curhat, ini pengajaran deh. Kalau curhat itu berarti saya sedang mengungkapkan perasaanku. Ya, jadi mengerti ya, jangan kayak inilah umat-umat Mokondo lah. Kalau punya hikmat ya jangan seperti umat Mokondo, dikit-dikit curhat. Tapi itulah ya, Allah itu di luar nalar manusia. Makanya kita terus berpikir, kita terus yang namanya mengelola apa itu Allah. Kita mau menjelaskan apa itu Allah, karena Allah itu tidak terbatas. Nah, kalau ada yang bilang hanya satu, itu kan gampang, hanya ngomong tentang satu-satu aja tuh gampang, teman-teman. Nah, kalau kayak Bro Kiamat bilang bahwa oh ini cara berpikirnya nggak membaca buku sampai 10 literasi lah. Ya iya, karena mereka cara berpikirnya seperti buta huruf gitu kan. Malas mikir, udahlah. Supaya menjelaskannya gampang, udah pakai ini aja gitu. Beda dengan orang yang belajar sampai teologinya sampai doktor ya. Makanya itu beda. Capek bener gue lihat fanatisme ini ya. Memang itulah bang ya. Kita melawan iblis itu ya seperti itu. Iblis tuh kalau memang sudah yang masuk ke dalam orang-orang yang dengan fanatisme ini ya agak berat ya. Bahkan mereka punya yang namanya grup binatang lagi. Grup binatang ini dibuat untuk menyerang orang yang nanti ngomong tentang Edis TV. Nah, kasihan sekali kalian kalau hanya berpatokan dari Edistarian ini ya, padahal itu sudah menuju pada kesesatan. Saya berharap teman-teman marilah belajar, kembalilah bertanya pada gereja, karena kita orang Kristen itu percaya pada Allah Tritunggal, bukan pada Allah tunggal atau Allah yang berbeda. Kalau seandainya Allah itu tunggal, berarti Allah itu bukan kasih ya. Ingat ya teman-teman semua. Tentu saya buka data-data pribadi Edis lah, rumahnya. Saya tahu kok rumahnya dibeli dengan harga berapa, saya nggak ngiri kok. Informasi apapun tuh saya tahu. Ya, logikanya kalau saya iri kan Edis masih cari perabotan rumah. Orang rumah saya udah ada sejak lama dan bukan harus cari rumah lagi saya. Bro, ya semua yang ada di bawah ya, ingat. Hidup enak itu hidup dalam damai sejahtera. Kita hidup di Indonesia tuh enak banget loh. Bisa kemana-mana. Mau keluar negeri tinggal jalan aja.
Ya, nggak perlu saya harus lari jauh-jauh ke luar negeri untuk menyatakan kebenaran. Di Indonesia saja sudah cukup, ya kan? Memberitahukan kebenaran itu tidak perlu harus lari terus cari rumah, tidak. Ya, cukup santai aja di dalam negeri memberitakan kebenaran, nggak perlu harus ke luar negeri. Ya, bubar aja kita. Iya, silakan. Ya mau ya, yang mau bubar silakan. Ya, yang mau bubar. Yang mau bubar pindah ke Edis gitu kan. Kasihan nanti Edis komalnya sepi. Dulu agung-agungkan, sekarang tiba-tiba udah sepi. Kasihan ya. Jadi bantu-bantu Edis, kalian pergilah ke Edis ngomong. Buat para binatang ya silahkan tetaplah jadi binatang yang baik. Ya saksi-saksi Yehova dan Unitarian silahkan tetaplah jadi binatang. Jadi binatang yang baik supaya kalian itu taat dan tunduk kepada Edis. Ya. Ingat ya teman-teman, kalau memang mau jadi binatang, jadilah binatang yang baik. Tunduklah dan taatlah kepada Edistarian. Kasihan MP mulai kesetanan. Saya tidak kesetanan. Saya kan ngasih tahu kalau kalian mau keluar, keluar aja. Kan tadi ada yang ngajakin, ayo keluar gitu. Loh, saya tidak tunduk kepada siapa-siapa kok jadi saya yang dikatakan binatang atau hewan. Ya, kalau saya tuh kan bukan jadi binatangnya Edis. Kan ada tuh yang ngaku-ngaku gitu kan, jadi binatang gitu. Nah, saya yakin sekali kalian ya mulai yang namanya sadar diri, jadilah binatang yang baik. Ya, itu namanya udah dipanggil binatang. Kiamat jadi pajangan aja Bang. Enggak, kiamat memang tuh berbicara cukup seadanya saja. Jadi kita itu satu tim dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu kapan kita harus bicara. Enggak kayak Edis, ngomong lupa sendiri nanti. Ngomong tiba-tiba dia nggak tahu ini gue udah ngomong apa ini. Besoknya klarifikasi. Itu yang jadi permasalahan ya. Dan Edis itu kalau saya umpamakan sama seperti anjing liar yang tidak tahu berterima kasih. Jadi ketika waktu dia udah dapat makan kan seperti anjing liar gitu kan. Dikasih makan malah dia menggigit tangan orang yang memberi makan. Ya. Jadi Edis ini diumpamakan seperti anjing liar yang diberi makan tetapi malah menggigit orang yang memberi makan. Dapat donasinya dari orang Tritunggal tetapi malah menyerang Tritunggal. Itu kan seperti anjing liar yang tidak tahu diri. Gitu teman-teman ya. Ini umpamakan, tetapi dia bukan anjing. Kalau yang dikatakan anjing kan yang pengikut-pengikutnya gitu. Jadi gitu teman-teman. Kan yang mau mengatakan seperti itu. Tetap Edis nomor 1. Maaf MP ya. Kalau menurut pandangan manusia silakan saja. Ya, yang terpenting kita sampaikan kebenaran. Ada yang mau dengarkan silahkan. Ada yang nggak mau tetap percaya pada Edistarian, merasa bahwa tuanya Edis udah lebih baik gitu kan. Silahkan ya. Kita tidak yang namanya membantah itu. Ya, kalau kita tetap porsinya yang pertama adalah nomor 1 adalah Tuhan Yesus. Karena dialah yang menyelamatkan saya. Sedangkan Edis siapa? Mau dibilang Edis nomor 1, mengajarkan hal-hal yang botol kok dibilang nomor 1 depan saya itu kan. Jadi kalau dibilang Edis nomor 1 ya tetap bagi kita adalah Tuhan Yesus yang nomor 1, bukan Edis. Kalau kalian kan ya memang penyembah Edis gitu kan. Ya, jadi Edis nomor 1 ya, saksi Yehova pasti begitu.
pada emosi sih umat-umat ini. Ya silakan Bro Kiamat, ada yang mau disampaikan? Bro Kiamatnya lagi AFK. Terus. Ya. Gimana bro? Ada yang mau disampaikan Bro mungkin tentang Edis ini karena saya kira sudah banyak yang menjadi sesat juga akibat pemahaman Edistarian ini Bro. Oke teman-teman sudah saksikan ya, kasihan baru diskusi bentar loh teman-teman. Ini kurang ajar juga Edis. Elia Miron dikasih waktu yang lebih lama teman-teman. Elia Miron itu sampai beberapa jam loh dikasih ngobrol, ngomong gitu ya. Sedangkan Victory Alda langsung disepak. Langsung disepak teman-teman. Dan ini membuat Victory Alda akhirnya berpikir bahwa udahlah jangan lagi sama Edis lah. Saatnya cari koalisi baru. Saatnya cari kelompok baru ya, grup baru. Dan dia sekarang mulai merapat ke kelompoknya, ya kita tahulah. Dia mencoba merapat ke Robert Lele teman-teman ya. Selain tetap menjalin hubungan yang cukup bagus dengan Sofiatul, yang notabene pernah menolong dia. Jadi walaupun Victory Aldani lagi kesal-kesalnya sama Edis, tapi kalau sama Lani Ekowati, dia nggak bisa marah. Karena apapun ceritanya, Lani Ekowati lah yang setia menolong dia di saat 1,5 tahun yang lalu dia viral, sempat dicari oleh pihak kepolisian, dan terpaksa dia minta perlindungan dengan Sofiatul saat itu, walaupun penuh dengan drama. Dan mungkin kalian sudah dengar juga ya, bagaimana akhirnya orang-orang Kristen sendiri, orang-orang ring satunya Al-Hayat sendiri, yang menjadikan pelarian Victory Alda sebagai ladang cuan. Minta 1,5 juta setiap hari untuk ongkos ngurusin yang namanya Victory Alda. Nah, jadi apapun ceritanya ada hutang budi. Nggak berani dia lawan Sofiatul. Begitu juga Redda Marbun ya. Victory Alda ini nggak berani lawan yang namanya Redda Marbun ini. Nggak berani teman-teman. Tapi yang lucunya, dia sama kelompoknya Sofiatul dan Redda Marbun ini teman. Tapi di satu sisi dia juga minta koalisi untuk melawan Edis dengan Robert Lele. Yang notabene Robert Lele ini adalah musuh besarnya Sofiatul dan herder Edis. Jadi kalau kalian list ya, siapa musuh nomor 1 Sofiatul saat ini? Bukan Pak Bom Bom. Apalagi Rudy Iskariot. Nggak dianggap sama dia, dilepehin. Betul nggak? Coba lihat kalau Pak Bom Bom nggak ada lawan sama Sofiatul. Bahkan Pak Bom Bom sendiri pun nggak berani memberikan perlawanan kepada Sofiatul. Karena kalau nanti ditagih uang pemberian, uang bantuan yang pernah dia serahkan, terdiam Pak Bom Bom. Karena Pak Bom Bom sadar dia nggak bisa balikin uang tersebut, ya udah dia diam. Kalau menyinggung Sofiatul, kalau orang bahas Sofiatul. Bagaimana dengan Rudy Iskariot? Rudy Iskariot ya cuma bisa bacot-bacot kalau lawan Sofiatul. Tapi kan nggak ada dampaknya kepada Sobkatul ini. Semua omongan Rudy Iskariot nggak ada dampaknya, cuma dianggap angin lalu. Tapi Robert Lele berbeda. Robert Lele ini cukup diperhitungkan oleh Sofiatul. Kalau kalian lihat kan bagaimana reaksi orang itu kan sudah menunjukkan bagaimana dampak, bagaimana perhatiannya. Contoh nih, saya dihina oleh Oten-Oten, saya nggak peduli gitu. Artinya nggak ada dampaknya. Tapi kalau saya peduli, saya reaksi kembali, ya, saya balas reaksi atau saya mengeluarkan statement untuk pernyataan dia, artinya kan ada dampak. Jadi kalau untuk yang lain ya, kita harus akui nggak ada dampaknya bagi Sofiatul. Tapi Robert Lele spesial. Karena Robert Lele mungkin menghibur, terus kumisnya juga lucu. Sofiatul merasa terancam dengan keberadaan Robert Lele ini, dengan pernyataan-pernyataan Robert Lele ini. Nah, ini yang menarik. Ya, jadi apakah nanti Victory Alda alias Kiamat akan ditegur oleh Sofiatul karena berani dekat-dekat dengan Robert Lele, ya? Karena sudah berani menjalin koalisi dengan Robert Lele. Nah, ini kita tunggu. Dan kita dengarkan dulu bagaimana yang namanya Victory Alda alias Kiamat curhat-curhat nih dengan Robert Lele ya. Curhat dia dengan Robert Lele.
Oke, teman-teman sudah dengarkan ya. Jadi kalau saya sih ketawa aja teman-teman. Kita lihat mereka berantem ini ya, inilah bentuk ajaran kasih tersebut, dan makin gamblang makin jelas lah bagaimana sebenarnya implementasi dari ajaran kasih tersebut. Selama ini kan mereka sesumbar ajaran kita tuh baik dan sebagainya. Dari ini kita lihat ujung-ujungnya kan semua itu dinilai dari buahnya teman-teman. Dari buahnya lah kita bisa melihat suatu ajaran. Dan bagaimana pendapat kalian terhadap ajaran dan buah dari agama ini? Silakan nilai. Ini udah paling topnya teman-teman. Kalau di medsos ini ya bisa dibilang ini petarung terbaiknya mereka. Apologet terbaik mereka. Benchmarknya. Standar dari ajaran ini. Dan kalian lihatlah manusia-manusia seperti apa. Kalau mereka saja seperti itu, apalagi kroco-kroconya. Apalagi umat awamnya. Wih, gitu kan. Oke. Dan bagi teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan sedikit informasi nih teman-teman ya. Sedikit informasi bagi teman-teman, jangan lupa juga dibeli teman-teman. Mau di madu, terutama bagi teman-teman yang menjalankan puasa, supaya makin kuat puasanya teman-teman. Dan sekedar informasi, khusus hari ini ya, nampaknya hari ini sampai besok ya, atau kapan saya nggak tahu, dari Shopee sedang ada promo, ada mega sales teman-teman. Ada diskon gila-gilaan ya, kalian bisa lihat. Mau di madu asli dan madu akasia itu 15.000 per botol, setengah kilo. Harga normal 40.000, tapi karena lagi promo di Shopee, itu tinggal tersisa 40.000. Luar biasa sekali. Ya kalau nggak beli sekarang rugi nih saya bilang teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak langsung ambil, nggak langsung gerak cepat, wah habis nih teman-teman. Dari tadi saya lihat orderan yang masuk tuh 5, 10, ya, 6 gitu kan. Loh ini kok tumben, banyak yang beli gitu. Rupanya lagi ada promo, pantesan. Dan yang beli ini biasanya banyak orang awam. Orang awam, malah lebih banyak orang awam yang beli daripada yang dari penonton-penonton nih. Jadi cukup membagongkan juga. Dari ini sekedar informasi, ganti aja sirup kalian dan minuman-minuman soda kalian dengan madu ya. Lebih bagus. Begitu juga kalau mau buat jus, mau buat apapun, ganti pemanisnya dengan madu. Apalagi minum kopi teman-teman. Bahaya kali, kopi kan orang kadang-kadang gulanya banyak. Ganti dengan madu, lebih sehat. Terutama madu akasia itu sangat bagus untuk dicampur dengan kopi ya. Paling bagus itu. Tapi kalau mau minum dengan lemon, pakai madu hutan Aceh. Madu hutan Aceh itu kalau kalian campur lemon aja udah kayak Sprite ya. Ada sensasi-sensasi soda, ada rasa manisnya, ada rasa asam-asamnya. Mantap. Oke, sekian dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.